Halo teman-teman, nama saya Muhammad Rizky dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Untirta. Kali ini saya akan menjelaskan konsep Green School di SMK. Apa itu Green School, kenapa penting, dan bagaimana implementasinya di Indonesia. Oke, di sini yang pertama, apa itu Green School? Green School atau di Indonesia dikenal sebagai Adiwiyata School adalah konsep pendidikan berkelanjutan yang menekankan tanggung jawab lingkungan melalui berbagai praktik seperti pengelolaan sampah, efisiensi energi, dan konservasi sumber daya alam. Menurut regulasi Kementerian Lingkungan Hidup, Adiwiyata terdiri dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama kebijakan lingkungan, yang kedua kurikulum lingkungan, yang ketiga aktivitas partisipatif, dan yang terakhir itu fasilitas ramah lingkungan. Yang kedua, mengapa Green School penting di SMK? Di tengah ancaman perubahan iklim global dan krisis lingkungan yang semakin nyata, sekolah menengah kejuruan memegang peran strategis dalam menciptakan generasi muda yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga sadar lingkungan. SMK menjadi lembaga pendidikan vokasi bertugas mencetak tenaga kerja yang siap pakai, dan jika dibekali dengan pemahaman serta sikap peduli terhadap kelestarian lingkungan, mereka akan menjadi agen perubahan yang mendorong transisi menuju pembangunan berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan di 33 sekolah di Indonesia yang telah mengimplementasikan program Adiwiyata menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Program ini tidak hanya berhasil meningkatkan kesadaran lingkungan dan kalangan guru dan siswa, tetapi juga mendorong terciptanya fasilitas sekolah yang ramah lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sampah berbasis 3R, dan penyediaan ruang terbuka hijau. Selain itu, program ini memperkuat kerjasama antar lembaga termasuk kemitraan dengan Dinas Lingkungan Hidup, industri, lokal, hingga perguruan tinggi. Sinergi ini menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan hidup di SMK bukan hanya berretorika, tetapi sebuah gerakan sistematik yang mampu memperbaiki kualitas pendidikan sekaligus lingkungan hidup. Adiwiyata terbukti berdampak langsung terhadap kinerja sekolah, baik dari segi akademik, manajemen, maupun citra institusional. Sekolah-sekolah yang aktif dalam program ini cenderung memiliki budaya organisasi yang lebih sehat, pembelajaran yang lebih kontekstual, dan siswa yang lebih aktif dalam kegiatan sosial serta pelestarian lingkungan. Di SMK, mereka menghitung berapa pohon dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan udara. Inisiatif lain meliputi transportasi hijau, energi bersih, dan Di sini sistem pengelolaan air. merupakan salah satu contoh SMK yang menerapkan Go Green di sekolahnya. Bisa kita lihat ini di SMKN 1 Sidoarjo. Let's Go Green kali ini berkunjung ke SMK Negeri 1 Sidoarjo. Sekolah ini dikenal sebagai sekolah berbasis Adiwiyata. Berbagai penghargaan di bidang lingkungan sudah didapatkan. Di antaranya yang terbaru adalah sebagai juara 1 lomba urban farming menggunakan media clay tingkat sekolah menengah se-Jawa Timur. Aneka papan juga dipasang di tembok sekolah yang berisikan tentang himbauan agar siswa sadar lingkungan. Di antaranya menghemat penggunaan air, juga membuang sampah pada tempatnya. Tak heran sebagai sekolah Adiwiyata, masa orientasi peserta didik atau dikenal dengan istilah MOPD yang diadakan SMK 1 Sidoarjo pada akhir bulan Agustus lalu juga berbasis lingkungan. Yang menarik untuk dicontoh dan diikuti. Masa orientasi tidak dilakukan dengan cara perpeloncoan dan kekerasan. Namun siswa justru dikenalkan dengan ilmu berbasis lingkungan. Di antaranya para siswa diminta untuk membawa tumbuhan, mulai jenis tanaman hias, sayuran, juga buah, dan tanaman toga. Tanaman tersebut kemudian dibawa ke greenhouse yang nantinya setiap siswa diwajibkan untuk merawat tanaman yang mereka bawa secara bergiliran. Di greenhouse sendiri sudah memiliki aneka koleksi sayur mayur dan tanaman seperti terong, jeruk, dan lombok. Tanaman khas daerah pegunungan seperti brokoli juga mampu dibudidayakan di sekolah ini dengan menggunakan media tanam kotoran hewan, rabuk, juga tanah. Selain itu, di sekolah Adiwiyata ini juga mampu melakukan pengembangan pembibitan tanaman hidroponik. Dengan media tanam kapuk juga berbagai unsur hara yang dibutuhkan.
Aneka bunga tanaman anggrek juga tumbuh dengan indah di sekolah bernuansa asri ini. Selama masa orientasi ini juga digelar lomba urban farming secara berkelompok. Mereka diajak menanam bibit sayuran, diantaranya kangkung, sawi, dan bayam dengan menggunakan media clay. Media tanam campuran antara tanah, kompos, dan kotoran hewan. 1 bulan kemudian, tanaman yang mampu tumbuh dengan subur dan sehat nantinya akan dinobatkan sebagai pemenang. Para peserta lomba diantaranya juga diikuti siswa inklusi. Mereka pun tampak senang dan bisa mendapatkan ilmu baru, mengenal teman baru satu sama lain dengan cara mengikuti lomba. Siswa inklusi yang mengikuti lomba urban farming ini tentu saja juga terlihat senang pemirsa. Urban farming yaitu kegiatan untuk menanam bibit sayuran. Disuruh bawa bunga, kembang. Menurut kamu kegiatan MOS hari ini apa ilmu yang kamu dapat? Menciptakan lingkungan yang hijau. Bagaimana cara untuk membibit sayuran, cara menanam sayuran itu. Nanam daun siri merah. Dari rumah disuruh bawa apa? Tanaman apa? Daun siri merah. Siram. Yuk kita Dalam kegiatan masa orientasi peserta didik ini juga sekaligus dikenalkan adanya keran air langsung minum di sekolah ini yang disediakan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Tentu saja sebagai bentuk perwujudan sekolah yang berwawasan lingkungan. Karena secara tidak langsung mengurangi adanya sampah dari minuman kemasan air mineral. Sebab di sini siswa bisa secara langsung minum air dari keran. Rasanya langsung terasa segar di tenggorokan pemirsa. Apalagi air ini lebih sehat karena ada filter penjernih yang aman dan higienis, yaitu melalui proses penyaringan dengan teknologi tertentu dan langsung diminum. Kegiatan pun semakin menarik karena peresmian air keran langsung diminum juga diiringi dengan slogan dari atraksi rappling dari siswa yang memiliki slogan terkait kesehatan. Jadi yang jelas pertama kami bisa sebagai penyediaan air minum di Sidoarjo, kami bisa memberikan kontribusi kepada anak-anak, di mana anak-anak ini kan perlu kehidupan yang sehat. Dan terutama yang paling utama bagaimana air itu adalah kalau airnya nggak sehat bagaimana. Jadi kami bisa memberikan kepada anak-anak ini kehidupan sehat dalam bentuk air yang siap minum. Nah, selama ini kan banyak prediksi bahwasanya air yang ada di produksi itu masih kurang bisa dikonsumsi lah. Ini betul-betul kami sudah melaksanakan, bahkan yang di sini bukan pertama karena kami sudah ada setahun lebih yang ada di SMA 1 Sidoarjo, sehingga ini adalah lanjutan dan ini adalah untuk SMK baru nomor 1 ini. Ini kegiatan yang kita kemas di MOPDB ini adalah untuk mendukung program yang ada di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Dan kebetulan di hari terakhir ini kita kondisikan anak-anak untuk mendukung program itu, yaitu program Adiwiyata. Sehingga anak-anak kita buat kegiatan yang berbeda, yaitu dengan satu membawa tanaman dari rumah yang itu nanti mereka pelihara, rawat di setiap kegiatan Jumat bersih. Kemudian yang kedua dalam bentuk kegiatan lomba urban farming yang ini nanti untuk memberikan edukasi kepada anak-anak sehingga nanti di 1 bulan berikutnya dapat dilihat hasil daripada lomba urban farming. Di sini walaupun sekolahnya di basic teknologi, tapi kita tidak ingin mengesampingkan daripada kompetensi yang lain, diantaranya adalah mereka menjadi generasi yang peduli lingkungan, yang di situ menjadi salah satu 18 pilar karakter yang harus dicapai di pendidikan nasional. Dan ini untuk mendukung sekolah SMK Negeri 1 menjadi sekolah adiwiyata. Nah, di sini ada tahapan umum penerapan di SMK. Yang pertama, kebijakan sekolah, surat keputusan kepala SMK dan tim lingkungan. Yang kedua, integrasi kurikulum, tambahan materi 3R, green skill dan posko lingkungan dalam mata produktif. Yang ketiga, aktivitas partisipatif kelompok siswa untuk pengelolaan sampah
taman hijau dan hemat energi. Yang keempat, fasilitas ramah lingkungan, tempat sampah organik atau anorganik, keran hemat air, dan lampu LED. Yang kelima, monitoring dan evaluasi, yaitu berupa report berkala, kampanye edukasi, dan ajang penghargaan adiwiyata. Nah, di sini ada tantangan dan solusi. Tantangan utama yaitu pemahaman yang kurang, kebijakan belum maksimal, dan infrastruktur yang terbatas. Solusinya, pelatihan kepada guru, anggaran rutin, dan kolaborasi dengan industri berkolaborasi dengan industri atau pemerintahan lokal. Yang terakhir itu penutup. Kesimpulan Green School di SMK bukannya hanya konsep, tapi langkah konkret membentuk tenaga kerja ramah lingkungan dan kompeten. Yuk dorong SMK kita menerapkan adiwiyata. Terima kasih.